Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Tentang fenomena langit di bulan Mei 2020 adalah salah satu cara Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaan dan membuktikan setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Menyikapi dengan adanya berita tentang hujan meteor yang bernama Aquarids pada tanggal 4 dan 5 Mei, dan berita yang kedua pada tanggal 7 Mei 2020 akan menjadi supermoon terakhir atau bulan purnama yang bernama Purnama Phrygian. Bulan purnama tersebut adalah bulan purnama yang terjadi pada waktu yang berdekatan dengan bulan, menempati titik-titik perigi atau titik terdekat bulan dengan bumi. 23 Mei akan terjadi bulan baru. Fenomena bulan baru adalah keadaan ketika bulan akan membentuk lengkungan sabit yang sangat tipis dengan tinggi antara 6 derajat hingga 9 derajat di atas ufuk barat pada waktu matahari terbenam. Fenomena ini membuktikan bahwa bulan Hijriyah adalah bulan yang paling tepat untuk menghitung hari-hari sampai tahun-tahun dan sampai waktu-waktu yang Allah sudah tetapkan. Yang keempat, tentang matahari tepat di atas Ka'bah pada tanggal 28 Mei 2020 adalah fenomena tahunan di mana matahari berkedudukan tepat di atas Ka'bah, sehingga bayang-bayang benda apapun yang terpasang tegak lurus paras bumi akan tepat berimpit dengan arah kiblat setempat. Dari semua fenomena alam tersebut, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Terkait dengan hujan meteor Aquarids. Persatuan Astronomi Internasional pada sidang umum ke-9 tahun 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai berikut. Meteoroid adalah sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteoroid akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Gas-gas di sepanjang lintasannya akan terionisasi dan bercahaya. Jejak dari gas bercahaya ini disebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika sebagian meteoroid ini mencapai tanah, maka akan disebut sebagai meteorit. Di dalam Al-Quran, ada 20 ayat menyebutkan tentang bintang, mulai tentang fungsi-fungsi bintang. Tentang bintang adalah makhluk ciptaan Allah yang digunakan sebagai pelempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Tentang bintang-bintang yang berjatuhan, tentang bintang yang beredar dan terbenam, tentang bintang sebagai hiasan langit. Dari semua itu, Al-Quran sudah menjelaskan sebelum adanya ilmu astronomi yang menjelaskan tentang fungsi bintang di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا
rujuman lis-sayatin wa atadna lahum ajabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat kelima. Ketika menafsirkan Surat Al-Mulk ayat kelima, seorang ahli tafsir pada masa tabi'in, Qatadah rahimahullah, mengatakan Allah menciptakan bintang untuk 3 hal. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar syaitan, dan yang ketiga sebagai tanda alam untuk petunjuk arah. Maka siapa yang menggali tentang bintang selain 3 hal tersebut, dia keliru, menyia-nyiakan jatahnya, dan membebani diri dengan sesuatu yang sama sekali dia tidak memiliki modal ilmu tentangnya. Yang beliau maksud dengan memahami selain 3 hal tersebut adalah menggunakan memahami bintang untuk astrologi, bukan astronomi, seperti zodiak atau ramalan bintang. Dan jangan pernah percaya tentang zodiak atau ramalan bintang, karena berita tersebut datang dari syaitan. 2. Tentang supermoon atau bulan purnama perigian. Terkait dengan bulan purnama, 1400 tahun yang lalu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau ketika melihat gerhana bulan, beliau mendirikan sholat gerhana bersama dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari kekuasaan Allah. Yang ketiga, bulan baru. Dalam perhitungan tahun Hijriyah terdapat 354 hari. Sedangkan dalam perhitungan Masehi sejumlah 365 hari. Walaupun di dalam perhitungan Hijriyah dan Masehi sama-sama memiliki jumlah bulan yang sama. Yang menjadi menarik dengan adanya ilmu astronomi, perhitungan secara Hijriyah lebih sesuai dengan awal terbentuknya bulan baru jika dibandingkan dengan perhitungan Masehi. Bulan Hijriyah sangatlah ilmiah dan bisa dibuktikan. Yang keempat, tentang matahari tepat di atas Ka'bah, menunjukkan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur makhluk-makhluknya. Walaupun Allah Ta'ala telah menetapkan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ini pun sebuah bukti yang terbukti dengan ilmiah dengan adanya ilmu astronomi. Dari semua hal tersebut, semoga kita bisa menyikapi segala sesuatu fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.